Halo, selamat datang di channel kami. Channel yang membahas fakta menarik yang jarang diketahui, kisah misteri yang belum terungkap, dan teori konspirasi yang asik untuk dibahas. Malam ini, kita akan membahas tentang Hisashi Auchi. Beliau adalah korban radiasi nuklir terburuk sepanjang sejarah. Hisashi Auchi adalah salah satu dari 3 karyawan pembangkit listrik tenaga nuklir di Tokaimura yang terkena dampak parah dari kecelakaan pada tanggal 30 September 1999. Menjelang tanggal 30 setiap bulannya, yaitu pada akhir bulan, setiap staf di PLTN Tokaimura harus menjaga proses pelarutan dan pencampuran uranium oksida yang diperkaya dengan asam nitrat untuk menghasilkan uranil nitrat. Produk yang diminta oleh bos di PLTN ini harus siap pada tanggal 28 di setiap akhir bulannya. Namun, karena waktu yang mepet, uranil nitrat tidak dipersiapkan dengan baik oleh staf-stafnya. Mereka akhirnya menempuh jalan pintas untuk memenuhi tenggat waktu yang diminta atasan. Salah satunya dengan jalan pintas yaitu dengan mengolah produk dengan radioaktif yang sangat tinggi itu dengan tangan. Coba kalian bayangkan, zat yang sangat berbahaya itu dikelola dengan tangan kosong. Produk radioaktif tersebut diubah menjadi bahan bakar nuklir yaitu uranil nitrat. Ada 3 staf yang menangani operasi itu, yaitu Hisashi Auchi, Misatoshi Hinora, dan Yutaka Yokokawa. Mereka semua sangat kurang pengalaman dan akhirnya membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal. Selama proses pencampuran, senyawa tertentu harus ditambahkan ke dalam campuran. Tetapi, mereka menambahkan 7 kali dari jumlah yang disarankan. Berarti jatuhnya kayak harusnya ditambah asumsi ya. Jadi harusnya ditambah 3, sama mereka ditambah 7 lagi, jadi 10 senyawanya. Akibatnya, reaksi berantai yang tidak terkendali terjadi di dalam larutan. Alarm radiasi gamma pun berbunyi, dan Hisashi Auchi bersama 2 rekannya langsung sadar. Mereka telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, tapi tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri. Ketiganya pun terkena radiasi tingkat mematikan, jauh melebihi ambang batas manusia. Hisashi Auchi menerima radiasi 17 sieverts karena kedekatannya dengan reaksi. Si Hinora terkena 10 SV dan Yokokawa mendapat 3 SV. Karena si Yokokawa, kenapa dia lebih kecil? Karena dia jaraknya rada lebih jauh dibandingin Hisashi Auchi dan temannya yang satunya lagi. Efek radiasi pada Auchi langsung terasa. Dia kesakitan dan tak bisa bernafas. Dia muntah di dalam tangki dan pingsan di ruang dekontaminasi. Setibanya di rumah sakit Mito, kulit Auchi menjadi merah dan bengkak. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda lain dari kondisinya. Kemudian dokter mulai menguji kromosomnya. Kromosomnya pecah seperti kaca. Tanpa kromosom, sel tidak bisa beregenerasi dan tubuhnya tak bisa sembuh. Jumlah sel darah putihnya nyaris 0. Coba bayangin, kromosomnya aja sampai pecah karena reaksi nuklirnya. Kebayang gimana rasa sakit yang dia derita. Radiasi pun menghancurkan DNA dan sistem kekebalan pada tubuh Hisashi Auchi. Sedangkan untuk Shinohara yang dia kena 10 SV, dia hanya sanggup bertahan selama 7 bulan di rumah sakit hingga 27 April tahun 2000. Shinohara meninggal karena gagal paru-paru dan hati setelah pertempuran panjang melawan efek radiasi yang dideritanya selama 7 bulan dirawat di rumah sakit Universitas Tokyo. Ia menjalani beberapa cangkok kulit, transfusi darah, dan perawatan kanker dengan hanya sedikit keberhasilan. Bayangin, sampai kulit dicangkok. Allahu Akbar. Oke, kita balik lagi ke Hisashi Auchi. Setibanya Hisashi Auchi di rumah sakit Universitas Tokyo, dia mengalami luka bakar radiasi di seluruh tubuhnya. Jumlah sel darah putih Hisashi Auchi mendekati 0. Padahal
itu dibutuhkan untuk membentuk imun dan ia mengalami kerusakan parah pada organ-organ internalnya. Hisashi Haochi hampir mati, tetapi staf rumah sakit terus berusaha untuk merawatnya. Selama seminggu pertama, Hisashi Haochi mendapatkan pengobatan kanker revolusioner untuk meningkatkan jumlah sel darah putihnya. Hisashi juga menerima banyak cangkok kulit dan transfusi darah yang sebenarnya tidak berefek banyak untuk dirinya. Setelah seminggu perawatan, Hisashi Haochi pun bilang ke dokter, "Saya tidak tahan lagi. Saya bukan kelinci percobaan kalian." Meski begitu, pengobatan terus berlanjut. Pada hari ke-18, jumlah sel darah putih Hisashi Haochi kembali normal. Tampaknya transplantasi berhasil, tetapi tes seminggu kemudian menunjukkan bahwa radiasi juga menyerang sel-sel yang ditransplantasikan. Pada hari ke-27, usus Haochi mulai meleleh. Tiga minggu kemudian, dia mulai mengalami pendarahan. Aduh, ngebayangin ya, usus bisa sampai meleleh. Kebayang gimana sakitnya, ya ampun. Hisashi Haochi mulai kehilangan sejumlah besar cairan. Bayangin, dia hilang 10 liter dalam waktu sehari melalui kulitnya. Sehingga para dokter membungkus seluruh tubuhnya dengan kain kasa. Sampai-sampai dari matanya pun keluar darah. Aduh, ngilu. Hisashi Haochi mulai menerima transplantasi kulit setiap hari menggunakan kulit buatan, tetapi tidak melekat. Ototnya pun mulai lepas dari tulangnya. Otot bisa lepas dari tulangnya. Insya Allah ini mah hidup tapi tersiksa banget. Ya ampun. Pada hari ke-59 di rumah sakit, jantungnya sampai berhenti 3 kali dalam waktu 49 menit. Dalam waktu 49 menit jantungnya itu berhenti 3 kali. Kebayang. Tetapi di setiap kondisi kritisnya, dokter pun berhasil menyelamatkannya. Tetapi di setiap dia mengalami kondisi kritis atau di setiap dia mengalami jantung berhenti, itu sebenarnya sangat merusak otak dan ginjalnya. Pada detik ini, Haochi sedang dalam penyangga kehidupan. Dokter pun selalu melakukan tindakan penyelamatan nyawa. Tetapi Hisashi Haochi akhirnya gak kuat dan akhirnya meninggal karena kegagalan multi organ pada 21 Desember 1999 setelah 83 hari di rumah sakit. Kalau kayak gini, kalian mendingan mati aja atau tetap bertahan hidup dengan menerima berbagai macam sakit yang diderita. Oke, sekian dulu dari kisah Hisashi Haochi. Apabila kalian suka, tolong di subscribe, di komen, dan di like. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.